Oke, kita mulai. Ya, kali ini kita akan bahas materi segitiga ya, materi geometri bagian yang ketiga tentang segitiga. Oke, segitiga ini dibentuk dari 3 buah garis tentunya dengan tidak ada garis yang sejajar. Jadi kalau ada garis yang sejajar nggak akan mungkin tercipta segitiga. Dan ada sebuah syarat ya. Jadi kalau kita punya segitiga, katakanlah sembarang dengan panjang sisinya adalah A, B, dan C, nah, maka harus memenuhi syarat bahwa A ditambah B ini harus lebih besar dari C. Nggak boleh lebih kecil, nggak boleh sama dengan, karena kalau seandainya lebih kecil atau sama dengan, maka nggak akan tercipta segitiga. Atau mungkin A ditambah C harus lebih besar dari B, ya. Atau mungkin juga sisi B tambah C harus lebih besar dari A. Nah, ini syarat sebuah segitiga di mana sisi-sisinya harus seperti ini ya. Kalau tidak seperti ini maka tidak akan terjadi segitiga. Contohnya adalah sisi-sisi segitiga ya terdiri dari sisi A, B, dan C, di mana A-nya sama dengan 2, B sama dengan 5, C sama dengan 14. Apakah ini akan terjadi segitiga dengan sisi-sisi seperti ini? A-nya sisinya 2, B-nya 5, C-nya 14. Ya, maka kalau seandainya kita lihat dari syaratnya A ditambah B, ini ternyata hasilnya kurang dari C. Ya, jadi ini bukan mungkin. Ya, nilai A, B, dan C tidak akan membentuk sebuah segitiga. Ya, tidak membentuk segitiga. Nanti bisa dipraktekkan bikin sebuah lidi dengan panjang sisi 2 cm, 5 cm, dan 14 cm. Nggak akan mungkin terbentuk segitiga. Oke, segitiga ada beberapa jenis di sini dari segi sudutnya ya. Nah, pertama lancip. Ya, segitiga lancip itu terbentuk kalau seandainya sudut-sudut yang terbentuk di sini dari segitiga sudutnya tidak lebih dari 90 ya. Tidak lebih atau sama dengan 90 ya. Segitiganya sudutnya kurang dari 90. Kemudian segitiga tumpul yang kedua. Nah, ini salah satu sudutnya lebih dari 90. Jadi kalau lancip tidak ada yang lebih besar atau sama dengan 90, yang jelas kurang dari 90 kalau lancip. Kalau tumpul ada yang lebih besar dari 90. Kalau segitiga siku-siku, nah, salah satu sudutnya adalah 90. Nah, ini tentang jenis-jenis segitiga kalau dipantau dari sudutnya. Oke, kita lihat dalil kosinus dan sinus ya, yang nantinya akan membantu kita dalam mengerjakan beberapa soal ya yang berkaitan dengan persiapan OSK atau KSNK ya. Oke, pada setiap segitiga sembarang selalu berlaku dalil kosinus ya. Segitiga sembarang pasti berlaku dalil kosinus. Nah, kita gambarkan sebuah segitiganya ya. Sudutnya katakanlah A, B, dan C. Kemudian panjang sisi A ada di hadapan sudut A ya, panjang sisi B ada di hadapan sudut B. Nah, perlu diketahui kalau aturan kosinus ini, nah, sebenarnya dia hanya butuh satu sudut 3 sisi ya, satu sudut 3 sisi, maka kita bisa gunakan aturan kosinus. Nah, contohnya ini. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali BC dikali dengan cos A ya. Nah, tapi gimana kalau seandainya salah satu sudutnya itu ternyata membentuk sudut 90 sehingga segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku nggak perlu kita pakai dalil kosinus, kita cukup gunakan dalil Pitagoras. Nah, itu untuk yang dalil kosinus. Berikutnya dalil sinus. Oke, untuk dalil sinus itu ya, nah, andaikan ada sebuah lingkaran ya. Ini kan ada sebuah lingkaran ya, anggap ini lingkaran. Kemudian ini ada segitiga yang sudut-sudutnya ada pada lingkaran. Katakanlah sudut A, B, dan C. Panjang sisi A, B, dan C.
Nah, rumus dari aturan atau dalil sinus adalah sisi A per sudut A sama dengan sisi B per sin sudut B, kemudian sama dengan panjang sisi C per sin C. Nah, ada tambahan di sini sama dengan 2 kali R. R ini adalah jari-jari lingkaran luar. Nah, ini jari-jarinya. Yang pusat katakanlah jari-jari. Jadi perbandingan A per sin A sama dengan 2R, B per sin B sama dengan 2R, C per sin C sama dengan 2R. Ya, walaupun yang paling sering dipakai yang ini ya ketika kita membaca dalil sinus atau aturan sinus. Nah, tapi sesungguhnya lengkapnya itu harus sama dengan 2 kali jari-jari lingkaran luar. Oke, nah itu sekedar teorinya. Lanjut kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan segitiga yang barusan kita bahas. Oke, soal yang pertama. Soal pertama, soal OSK 2010 diberikan segitiga ABC dengan AB sama dengan AC. Ya. Titik P di antara A dan B sedemikian rupa sehingga AP panjangnya sama dengan BC sama dengan CB. Nah, maka berapa besar sudut A? Kita gambar dulu langkah pertamanya. Ini segitiga ABC dengan AB sama dengan AC, berarti ini maksudnya segitiganya sama kaki ya. Nah, segitiganya ya sama kaki. Nah, katakanlah ini sudut A, B, sudut C. Ya jelas ya, AB sama dengan AC. Nah, kemudian titik P ada di antara A dan B. Nah, P ada di antara A dan B, tapi ada keterangan sedemikian rupa panjang AP sama dengan PC sama dengan CB. AP, PC, CB. Ya, panjangnya sama. Katakanlah nih. Ini P, sehingga panjang AP sama dengan PC sama dengan CB ya. Ini panjangnya sama. AP, PC, CB. Nah, seperti ini. Berapa besar sudut A? Coba kita misalkan yang ditanya ini besar sudut A adalah alfa, ya ini alfa. Kita perhatikan segitiga APC. APC. Nah, karena APC sama kaki, panjang AP sama dengan PC ya. Ya, AP sama dengan PC. Nah, berarti segitiga APC adalah segitiga sama kaki. Nah, kalau sama kaki berarti sudutnya sama tentunya. Ini juga alfa. Ya, ini alfa, ini alfa. Nah, jelas maka di sini sama dengan 2 alfa. Ya, kok bisa langsung 2 alfa? Karena di sini jumlah segitiga sudut-sudutnya adalah 180, maka tentunya di sini 180 minus 2 alfa. Nah, karena ini berpelurus, biar jumlah sama dengan 180, maka sudut B, PC sama dengan 2 alfa. Ya, gampangnya kalau kita punya segitiga, nah seperti ini, nah, ini alfa, di sini beta, maka ini pasti alfa tambah beta, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa ini AB ya, AB sama dengan AC ya. Nah, jelas ini sudutnya pasti sama, sudut B sama dengan sudut C sama. Oke, kita lihat informasi yang diberikan lagi bahwa segitiga PCB, segitiga PCB panjang PC sama dengan panjang BC. Ya, PC sama dengan BC, berarti dia sama kaki. Karena sama kaki maka ya, jadi ini segitiganya sama kaki. Nah, karena sama kaki maka pasti sudut kakinya sama nih ya, sudutnya di P dan di B ini sama. Ini 2 alfa, maka ini juga 2 alfa. Ya, sorry. 2 alfa juga. Oke ya. Nah, sehingga karena 2 alfa sehingga sudut C-nya agar jumlah sudut-sudutnya 180, maka sudut C ini besarnya 180 minus 4 alfa. Nah, seperti ini. Oke, jadi langkah terakhirnya adalah kita lihat segitiga keseluruhan ya, ABC, segitiga ABC. Nah, jelas sama kaki kan, dari awal dikasih tahu. Nah, karena panjang AB sama dengan AC di awal ya, sama kaki. Karena sama kaki maka pastinya sudut
ABC, ya ABC ini harusnya sama dengan sudut ACB. Ya, sudut kakinya sama ACB. Berapa besar sudut ABC? Ya 2 alfa. Nah, sementara sudut ACB berarti besar sudut PCB ditambah ACP. Ya, ini 180 dikurang 4 alfa ditambah alfa. 180 minus 4 alfa ya ditambah alfa. Nah, jadi dapatlah di sini ini min 3 alfa pindah ruas jadi 5 alfa sama dengan 180. Nah, sehingga dapatlah sudut alfanya sama dengan 180 dibagi 5 atau 36 ya derajat ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini pembahasan soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Pada segitiga siku-siku diketahui panjang sisinya A tambah B dan A tambah 9B. Nah, karena segitiga siku-siku, nah jelas sisi-sisinya paling besar adalah A tambah 9B ya, sisi paling besar. Nah, itu paling besar ya di antara ketiga sisi yang diberikan. Nah, karena bentuk segitiga siku-siku dan kita diberikan panjang sisinya, maka kita bisa menggunakan dalil ya Pitagoras. Ya, dalil Pitagoras. Ya, maka rumusnya adalah A tambah 9B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah A plus B pangkat 2 ya. Karena yang paling besar adalah A tambah 9B. Oke, kita uraikan menjadi A kuadrat tambah 18AB ditambah 81B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat plus 2AB ditambah B kuadrat. Nah, oke, kita pindahkan, kita buat ruas kanan 0 ya. Jadi kita punya minus A kuadrat kemudian plus 16AB kemudian plus 80 B kuadrat. Kita kali dengan minus 1 kedua ruas, maka kita peroleh A kuadrat minus 16AB ya ditambah dikurang 80B kuadrat sama dengan 0. Oke, karena pertanyaannya adalah A per B, maka kita bentuk ya biar ada unsur A per B. Nah, jadi kedua ruas ini kita bagi saja dengan B kuadrat. Ya, maka A kuadrat dibagi B kuadrat menjadi A per B kuadrat. Dikurang 16, ya, AB dibagi B kuadrat menjadi A per B. 80B kuadrat kurang B kuadrat, dibagi B kuadrat habis ya, jadi tinggal 80. Ya, B kuadratnya habis. Oke. Kita umpamakan A per B ini adalah K. Ya, misal ya K sama dengan A per B ya. Jelas K-nya pasti positif ya, lebih besar dari 0. Jadi nggak mungkin panjang sisi itu perbandingannya negatif. Oke, jadi ini K kuadrat dikurang 16K dikurang 80. Nah, kemudian kita faktorkan untuk mendapatkan K. Jadi K dikali K gini ya, sama dengan 0 ya, dua bilangan dikali hasil min 80 dijumlahkan min 16. Oke, buat min 20 dengan plus 4. Maka dapatlah K-nya sama dengan 20 atau K sama dengan minus 4. Tapi nggak mungkin ya nilai K-nya sama dengan negatif ya, karena perbandingan dari bilangan panjang sisi segitiga kan positif bagi positif ya, jadi nggak mungkin negatif. Jadi kita ambil K-nya sama dengan 20. Nah, sehingga dapatlah A per B-nya sama dengan 20. Jadi untuk soal nomor 2, jawabannya adalah 20. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi nomor 3 kita diberikan segitiga ABC sama sisi. Nah, berarti panjang sisinya sama, sudutnya sama. Ya, kita buat dulu segitiga ABC-nya. Ya, andaikan panjang sisinya sama ya, nah, sudut-sudutnya adalah A ya, B dan C. Kemudian ya panjang sisinya satu semua ya, panjang sisinya satu. Kemudian informasinya melalui B dibuat garis tegak lurus BC
ya, garis tegak lurus BC. Jadi ini harus tegak lurus dengan B, ya. Dari titik B dibuat garis tegak lurus BC. Nah, ini garisnya, ya. Nah, sorry, belum begitu tegak. Nah, kita bikin tegak lurus. Oke, tegak ke BC. Nah, garis tersebut berpotongan dengan perpanjangan garis AC, ya, maksudnya garis CA ya. Nah, potongan di titik D. Nah, seperti ini. Pertanyaannya, berapakah panjang BD? Nah, ini yang ditanya. Ya, berapakah panjang BD? Oke. Informasi pertama adalah segitiga ABC, ya, sama sisi. Kalau sama sisi tentunya sudutnya sama, ya. Berarti ini sudut ABC 60. Nah, karena siku-siku di B, maka tentunya sudut dari ABD adalah 30 derajat. Nah, seperti ini. Nah, ini informasi yang kita punya. Kemudian sudut CAB ini juga 60, ya, karena sama sisi. Nah, sehingga dapatlah sudut BAD, nah, sudut berpelurus ini ya, sama dengan 120 agar dijumlahkan jadi 180. Nah, kemudian satu lagi sudut D. Nah, ini kalau dijumlahkan udah 150, maka sehingga sudut D-nya 30. Nah, dari sini kita coba perhatikan segitiga ABD. Segitiga ABD. Ya, kenapa segitiga ABD? Karena kita fokus mencari BD. Segitiga ABD, nah, panjang BD-nya ditanya, tapi kita sudah diberikan informasi panjang AB. Sehingga kita bisa manfaatkan dalil sinus, ya, atau aturan sinus. Ya, karena dalil sinus ini menghubungkan membandingkan dua sisi dan dua sudut yang saling berhadapan. Nah, sudut dan sisi yang saling berhadapan adalah di sini BD dibagi dengan sin A. Ya, sin BAD maksudnya ya. Sin BAD, sudut BAD. Nah, ini sama dengan perbandingan panjang sisi yang sudah ada, yakni AB, dengan sin sudut yang ada di hadapannya, ya, ini sudut ADB. Sehingga kita dapat BD dibagi sin BAD sudutnya 120 sama dengan AB-nya 1 dibagi sin ADB. ADB 30 derajat, berarti sin 30. Ya, jadi kita punya di sini BD sin 120 adalah setengah akar 3, ya, sama dengan sin 60, sama dengan 1 per sin 30 adalah setengah. Nah, dari sini setengah dengan setengah bisa kita hilangkan, sehingga kita punya panjang BD-nya ini hasilnya adalah akar 3, hasil dari akar 3 dikali 1. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4, soal ASP 2010. Ada sebuah segitiga dengan panjang sisinya ABC, ya. Segitiganya berarti katakanlah sembarang, ya, panjang sisinya A, B, dan C. Kemudian memenuhi rumus dari A tambah B tambah C dikali A tambah B dikurang C, ini sama dengan 3 kali AB. Besar sudut yang menghadap sisi C adalah, ya, berarti ditanya adalah sudut C-nya ini, ya. Nah, ditanya. Oke, ini aja dah. Ya, katakanlah ini A, ini B, nah ini C. Oke, sudut C ditanya. Oke, coba kita uraikan informasi yang diberikan ini, ya. A tambah B tambah C dikali A tambah B kurang C. Jadi mulai A kali A kuadrat, A kali B tambah AB, A kali min C jadi min AC. Kemudian B kali A jadi AB, B kali B jadi plus B kuadrat, B kali min C jadi min BC. Kemudian A, C kali A, AC, C kali B menjadi BC, C kali min C menjadi min C kuadrat. Nah, ini hasilnya sama dengan 3 kali AB. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada yang saling menghilangkan, ya, min AC tambah AC habis.
Ya, kemudian min BC tambah BC juga habis, sehingga bisa disederhanakan menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat, AB dengan AB ya di kanan. Jadi 1 AB di kanan 3 AB menjadi sama dengan 2 AB. Oh, sini ada 2 AB ya, sorry. AB tambah B 2 AB, maka di kanan menjadi 1 AB. Jadi sama dengan AB. Nah, oke, kita perhatikan lagi bentuk A. Ya, A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat. Ya, ini kita harus ingat dalil kosinus. Ya, dalil kosinus. Ya, bentuk A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat ini adalah rumus dari ya cos dari sudut C, ya, sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat dibagi 2AB, ya, atau boleh juga kita tuliskan 2AB kali cos C, ya, ini sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat. Nah, dari rumus ini bisa kita ganti A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat sama dengan 2 kali AB dikali cos C, ya. Nah, ini sama dengan AB. Oke, ada bisa dihilangkan, ya, ini AB, ya. Nah, maka ruas kanan tersisa 1. Nah, maka dapatlah nilai cos C-nya sama dengan 1/2. Nah, pertanyaannya adalah besar sudut yang menghadap sisi panjang sisi C. Nah, sehingga cos C sama dengan setengah. Nah, maka nilai C-nya adalah 60 derajat. Ya. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5, soal OSP 2010. Ya, pada segitiga ABC, ya, segitiganya tentunya sembarang nih. Ya, segitiga ABC dengan panjang sisi A, B, dan C, ya. Nah, oke, nggak jadi masalah, kita gambar ya segitiga sembarangnya dengan sudut-sudutnya A, B, dan C. Panjang sisinya adalah A, B, dan C. Oke, informasi yang diberikan 2A dibagi tan A sama dengan B per tan B. Ya, kalau tan A dan tan B-nya kita rubah menjadi sin per cos, maka akan kita miliki 2A dibagi sin A dibagi cos A, atau boleh dikali dengan cos A seperti ini. Kemudian B per tan B bisa kita rubah menjadi B per sin B dibagi cos B, atau dikali cos B. Nah, seperti ini. Nah, dalam aturan sinus, ya, kita tahu bahwa ada perbandingan bahwa A dibagi dengan sin A ini nilainya sama dengan B dibagi dengan sin B. Nah, sehingga nilai B per sin B ini bisa dirubah menjadi A per sin A. Ya, ini jadi 2A cos A dibagi dengan sin A ini sama dengan A per sin A. Ya, jadi B per sin B sama dengan A per sin A dikali dengan cos B. Nah, dari sini bisa kita abaikan atau kita coret ya, A per sin A-nya. Sehingga dapat kesimpulan bahwa 2 cos A sama dengan cos B. Nah, karena di sini bentuknya yang ditanya bentuknya kuadrat, maka kita kuadratkan keduanya menjadi 4. Cos kuadrat A sama dengan kuadrat dari cos B atau cos kuadrat B. Nah, bentuk inilah yang kita simpan, ya, kita ambil. Oke, pertanyaannya adalah sin kuadrat A dikurang sin kuadrat B. Nah, karena kita punya informasi bentuknya cos kuadrat, maka kita ingat kembali. Nah, identitas trigonometri mengatakan bahwa sin kuadrat, ya, katakanlah X, ya, ditambah cos kuadrat X ini sama dengan 1. Sehingga apabila kita ingin merubah sin kuadrat menjadi cos kuadrat, ya, kita pindahkan cos kuadratnya. Jadi sin kuadrat sama dengan 1 dikurang cos kuadrat. Nah, ini yang kita ambil. Nah, jadi soal yang kita hadapi ini sin kuadrat A kita rubah menjadi cos kuadrat. Sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A dikurang sin kuadrat B. Jadi 1 dikurang cos kuadrat B. Nah, gini. Jadi kita rubah ke dalam bentuk cos semua. Kemudian yang di bawah udah cos, jadi nggak usah diapa-apakan. Cos kuadrat tambah cos kuadrat A tambah cos kuadrat B. Oke, bagian pembilang menjadi min cos kuadrat A ditambah
cos kuadrat B. Ya, satunya habis ya, 1 kurang 1 dibagi dengan cos kuadrat A plus cos kuadrat B. Nah, dari sini kita tinggal mengganti atau mensubstitusi cos kuadrat B menjadi 4 cos kuadrat A. Jadi cos kuadrat B-nya ganti menjadi 4 cos kuadrat A. Jadi kita punya min cos kuadrat A tambah cos kuadrat B ganti dengan 4 cos kuadrat A dibagi cos kuadrat A tambah cos kuadrat B ganti dengan 4 cos kuadrat A, sehingga kita punya hasilnya 3 cos kuadrat A dibagi dengan 5 cos kuadrat A. Nah, sampai di sini cos kuadrat A nya bisa kita coret, sehingga hasilnya adalah 3/5. Nah, untuk soal nomor 5. Oke, ini untuk pembahasan segitiga materi geometri persiapan KSNK.